Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali di pagi yang cerah ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi kelas 8. Hari ini Bu Ari akan menyampaikan materi bab 3 yang berjudul perilaku jujur dan adil. Kalian tentu sudah paham atau mengerti tentang jujur dan adil. Apa jujur itu anak-anak? Iya, jujur yaitu sikap seseorang yang selalu berkata benar dan tidak mengurangi, tidak menambah, dan terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Jadi jujur itu apa adanya. Jadi hati dan perkataan itu benar adanya, tidak berbeda. Itu definisi dari jujur. Kemudian jujur itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu jujur di lingkungan rumah. Contohnya ketika anak-anak disuruh belanja ibunya, itu sisa uang dari belanja itu dikembalikan kepada ibunya atau orang tua yang menyuruh kita itu belanja. Ini tidak diambil anak-anak ya, tidak dikurangi. Itu namanya jujur dalam lingkungan rumah. Kemudian yang selanjutnya jujur dalam sekolah. Ini di lingkungan sekolah. Anak-anak mungkin sudah tahu apa sih contoh yang ada di lingkungan sekolah. Ya, ketika mengerjakan soal ujian, anak mengerjakan dengan sendiri, tidak mencontek. Jadi belajar atau mengerjakan ulangan itu dari pemikirannya sendiri, tidak dengan jalan mencontek. Karena ulangan yang kita dapat itu adalah hasil dari kita, dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian jujur di lingkungan masyarakat. Contohnya apa anak-anak? Di masyarakat itu kita tidak membuat gosip atau bercerita tentang hal-hal yang tidak benar. Artinya menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Jadi dengan berita-berita yang kita timbulkan gitu. Jadi kita harus berada di lingkungan itu dengan nyaman, tidak menyebarkan gosip yang tidak benar ya. Kemudian itu beberapa contoh penerapan contoh jujur yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian perilaku jujur itu sangat dianjurkan ya anak-anak ya, sangat dianjurkan sekali. Salah satu dalil tentang perilaku jujur yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ketika anak-anak mengetahui kebenaran itu, yaitu kebenaran, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Mungkin misalkan kita dijadikan saksi misalkan dan suatu kasus misalkan, atau di salah satu contoh anak-anak misalkan ketika berteman harus jujur, harus agar pertemanan itu menjadi baik. Apapun yang kita lakukan itu perilaku jujur sangat penting sekali. Kemudian dari perilaku jujur itu membuat kita itu tenang ya anak-anak ya, karena kita jujur, tidak was-was, tidak berbohong dan lain sebagainya. Kemudian perilaku yang kedua yaitu tentang adil. Apa sih adil itu? Adil yaitu
dalam sikap adil, perilaku adil yaitu dalam arti yang sama, membagi sama banyak, itu memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Misalkan memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang punya keahlian dan tanggung jawab yang sama. Ya. Jadi adil itu ada seimbang. Kan kita misalkan memelihara ayam, misalnya kita makan dagingnya, tapi kita juga harus memberi makan ayam tersebut agar dia tumbuh besar. Kemudian ada tumbuhan, kita sudah tumbuhan sudah berjasa mengeluarkan udara O2 oksigen ya anak ya. Dia sudah dengan tumbuhan itu, misalkan hutan sudah memberikan banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Kita juga tidak boleh menebangnya dengan sembarangan karena akan mengakibatkan banjir, itu tadi ya. Kemudian terhadap lingkungan, kita harus menjaga kelestarian di lingkungan kita masing-masing. Jadi menjaga dengan baik, menjaga ekosistem lingkungan sekitar kita dengan baik. Jadi imbang antara kehidupan kita itu biar imbang. Jadi kita tidak mau mengeksploitasi atau menggunakan terus, tapi kita tidak mau untuk berusaha menjaganya atau merawatnya. Mungkin kita sudah tahu sekali, sudah paham dari apa yang disampaikan Baik tadi. Semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa memahaminya. Itu kenapa kita harus jujur, kenapa kita harus adil, berlaku adil. Kemudian anak-anak, cukup sekian materi yang disampaikan Bu Ari. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat, tetap semangat, dan selalu jangan lupa berdoa, menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat. Semoga kita menjadi hamba yang terpilih, yang selalu bersyukur, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam mara bahaya, dan selalu sehat walafiat. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bari sampaikan. Semoga kita bisa bertemu pada materi berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.